Selamat malam teman-teman. Kita akan saksikan babak Armageddon Game. WI pegang buah putih sudah memulai dengan pembukaan Bishop opening ya, dengan gajah C4 langsung, berbeda dengan Italian Game. Dan sudah terjadi D6 kemudian kuda, manuver kuda yang menarik dilakukan oleh Magnus Carlsen, guys. Kuda ke petak F8 ya. Orang-orang biasanya rokade pendek dulu, tapi ini Magnus Carlsen mainkan kuda F8. Ya, tadi di babak catur klasik mereka remis ya. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Magnus Carlsen bahwa dia sudah tidak menikmati permainan catur klasik, guys. Jadi sepertinya sisa babak dari Norway Chess ini mungkin di babak catur klasik dia akan mencari remis saja. Tapi gimana kalau misalkan remis saja, apakah dia bakal jadi juara? Karena maksimalnya kalau menang Armageddon Game 1,5 poin, guys. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, Armageddon Game putih 10 menit, hitam 7 menit. Ya, waktu hitam lebih sedikit. Tapi karena konsekuensi waktu hitam lebih sedikit, ya 7 menit, maka kalau misalkan remis, kemenangan akan menjadi milik hitam. Jadi ibaratnya putih wajib menang, guys. Sementara kalau hitam remis saja nggak apa-apa, dianggap menang. Bisakah Magnus Carlsen menang atau minimal mencari remis? Ini waktunya putih melangkah. Bishop sudah mengancam petak F7. Putih dapat lakukan queen ke petak B3 dengan tujuan mengancam F7, yang mungkin akan direspon dengan kuda ke petak E6 ya. Wah, tapi gimana nih kalau menteri B3 kuda E6 makan? Apabila dimakan pion jatuh, mungkin akan makan dengan pion. Dan ada D4 teman-teman, variasi yang sangat menarik untuk putih. Atau teman-teman berpikir kuda G5. Apabila kuda G5 maka dijawab D5 ya. Akan dijawab D5. Kalau makan lagi, bishop cek, maka bishop D7, saling ancam. Kalau dimakan, dia makan lagi dengan kuda nih. Ya, sudah terjadi. WI akhirnya memilih queen ke petak B3. Dijawab langsung dengan kuda ke petak E6 dan D4. Wah, menteri C7 cepat sekali. Makanya tadi cukup lama WI berpikir. Ya, rokade pendek dilakukan. Ya, putih mengeluarkan kuda ke petak D2. Manuver harusnya dilakukan lagi oleh putih. Biasanya itu dilakukan dalam format permainan gaya Italian Game seperti ini. Perlahan tapi pasti waktunya mulai mendekat, teman-teman. Ternyata bishop yang dipindahkan. Ya, berarti WI akan menaruh kuda di petak C4 untuk menekan E5, guys. Ya, benteng geser ke petak E8. Tadi ada pilihan lain yaitu A5 dianggap menarik untuk hitam ya. Pada posisi ini A5. Ya, benteng geser, putih A4, hitam taktis A5. Ya, kenapa A4? Untuk mencegah B5 supaya kudanya nyaman di petak C4, nggak diusir dengan pion. Ya, under 6 minute naik to C4. Ya, menekan pion di petak E5. Apabila dimakan menguntungkan untuk putih ya, karena memiliki dua pion center. Menurut saya kuda ke petak D7 adalah jawaban yang akan diambil oleh Magnus Carlsen, guys. Ya, di bawah 5 menit Magnus Carlsen. Ternyata makan pion di petak D4. Ya, ini akan memberikan kesempatan unggul sedikit lebih besar untuk putih, guys. Mengancam benteng terlebih dahulu. Ya, benteng geser baru diambil pionnya. WI adalah pecatur top dari Tiongkok, teman-teman. Event apa yang pernah dia juarai? Event prestisius. Kalau teman-teman tahu Tata Steel, nah dia pernah menjadi juara Tata Steel, guys, yang diadakan di Belanda. Ya, dia juga pernah masuk dalam
Salah satu pemain catur termuda berusia 15 tahun yang sudah mencapai elo rating 2700 guys. Diajak ngobrol aja. Makan pion petak D4 sudah terjadi. Ya, bishop ke petak D8 mengancam kuda. Kuda makan bishop. Ya, Wei mengambil sepasang gajah untuk disimpan. Masih keunggulan buat putih. Apakah bishop ke petak D2 natural untuk mengancam pion di petak A5 dan mengeluarkan bishop? Kita bisa lihat ya bahwa perwira Magnus cenderung lebih bertahan ya. Jadi itulah kenapa unggul buat putih guys. Kita fokus ke game dulu ya teman-teman. Wei bishop ke petak D2. Ya, manajemen waktu dari Wei juga kurang bagus teman-teman. Kalau kita lihat di game Armageddon sebelumnya, Wei kalah melawan Arjun Erigaisi dengan buah putih ya. Juga sama, waktunya juga dia tidak bagus dalam manage waktu. Tapi kita akan lihat karena belum sempat waktu sama ya. Magnus Carlsen beda 1 menit, bishop D2, queen ke petak B6. Coba menyederhanakan permainan sekaligus mengancam pion di petak D4. Maka Wei bisa menang tanpa menteri. Permainan semakin sulit ya, keunggulan semakin menipis. Bishop C4 kah Wei? Dengan ide mencegah kuda D4 karena akan bisa mengambil pion F7. Kalau makan pion ya oke, menolak pertukaran queen ya. Magnus mainkan langkah D5, jawab taktis E5, kuda bisa masuk E4. Ya, semakin sulit lagi apabila hilang bishop gelapnya ya, karena akan terjadi perbedaan warna bishop. Bishop E3, pion dikasih tapi jelas ini pion racun ya, karena pasti putih akan mendapatkan balik pion di petak B7. Ya, bishop E7, bishop E4 tujuannya nanti mendobrak dengan C5. Apakah benteng C1 atau queen ke petak C2? Ya, ternyata benteng FD1. Kemudian hitam benteng E ke petak D8. Menteri ke petak B1 dengan tujuan bishop ke petak D3. Ya, Magnus mendobrak dengan langkah C5, langkah yang tepat. Putih menutup kekuatan dari queen dengan bishop B5. Ya, makan pion D4. Pastinya bishop ke petak C5 sepertinya ide dari Magnus. Ya, kalau bermain catur cepat seperti ini tantangannya berbeda dengan catur klasik ya teman-teman. Tantangan dalam catur cepat itu lebih kompleks lagi, lebih menantang lagi karena di waktu yang terbatas ya, contoh 7 menit kita harus bisa memenangkan pertandingan. Artinya dalam setiap langkah itu waktunya semakin sedikit teman-teman untuk berpikir. Ya, 20 menit, 2 menit 30 detik Magnus Carlsen. Apakah langsung mainkan bishop C5? Karena ada ancaman discover attack dari bishop di petak E3.
Wow, kenapa lama dia? Dia melihat langkah lain kah? Menteri C7 mungkin? Oh, atau melakukan pertukaran kuda langsung ya, supaya bishop C5. Tapi ini kurang bagus sepertinya, karena akan memberikan kekuatan putih pada petak D4. Ya, tapi remis saja kan sudah cukup ya teman-teman. Jadi benar juga sih apa yang diambil oleh Magnus, guys. Ya, ini Armageddon game ya teman-teman. Ya, waktu perlahan tapi pasti sudah mulai seimbang. G6 dimainkan. Apabila putih makan, maka akan menguntungkan untuk hitam karena akan mengancam F2. Wah, susah nih. Ya, Wei seperti menabrak tembok Cina, teman-teman. The Great Wall, tapi diciptakan oleh pemain catur Norwegia. Menteri ke petak E3 dimainkan. Bishop tukar bishop, rook makan bishop. Kuda G5 akan menjadi pilihan menarik, walaupun dikasih tapi menteri juga mengancam rook. Atau hitam makan rook ke petak, ya kuda ke petak G5. Benteng A ke petak D1, kuda ke petak E6. Mendapatkan pion di petak D5, tapi akan semakin mudah untuk remis ya sebagai hitam. Akan ada skak di petak C1, kemudian mengambil dengan skak di petak C2. Kuda E6. Oh, sorry. Ya, ini kan putih jalan. Benteng A ke petak D1, kuda E6, makan D5. Kemudian makan E3, dimakan lagi, makan D5, makan lagi, benteng C1, raja F2, benteng C2. Apakah cukup untuk remis? Wah, ketinggalan waktu dari WI, guys. Ya, dan dalam format Armageddon game ini akan ada bonus waktu setelah langkah ke-40, yaitu 10 detik, guys. Sementara ini baru tercatat 29 langkah. Masih sulit, guys. Sacrifice rook. Ya. Magnus bener-bener lagi banyak pikiran ya teman-teman. Ya inilah teman-teman kenapa pemain catur itu harus totally fokus di catur ya teman-teman. Karena benar-benar setelah kejadian dia kalah melawan Gukes, ya praktis konsentrasinya terganggu, guys. Walaupun kemarin menang melawan Hikaru, tapi tadi dia melakukan blunder. Waduh. Tinggal 22 detik. Bishop ke petak C4, menteri ke petak F5. Menteri ke petak E5, bisa remis? Ya jelas ini perwira yang cukup banyak dari putih. Menteri ke petak H2, benteng F7. It's over. Oh ya, benteng D6 dulu ya. Oke, benteng F7 tujuannya. Waduh, susah, guys. Menteri ke petak G1 cek, raja ke petak C2, menteri G2, raja naik. Raja ke petak F8, benteng F7. Benteng H6. 8 detik. Benteng G6. Ya, it's over, guys. Apa komentar kalian, guys? Jujur gue sedih sih ngeliat Magnus kayak gini, karena ini di luar kebiasaan dia.
Wah gila sih, seorang Magnus melakukan blunder. Ya tadi Magnus melakukan blunder pada langkah ini ya teman-teman, pada langkah ke 29 yaitu benteng C2. Magnus lupa kalau misalkan ya menteri makan benteng dia memang benar. Tapi di sini menteri makan G5 dia mengancam benteng kembali. Jadi salah kalkulasi. Kalau Magnus tadi mengambil benteng di petak D4, menteri ke petak D8, ya sudah unggul. Raja G7, menteri F6, sudah menang putih. 1 bishop. Ya, benteng C2 harusnya lebih baik langkah apa pada posisi ini? Sebenarnya kuda E6 ya. Saya kira Magnus akan mainkan itu. Apabila dimakan, makan, kemudian menteri ke petak D5, benteng C2, benteng F1, benteng B2. Ya, tapi inilah sebuah permainan teman-teman dan sebuah game. Bisa terjadi ya. Dan tadi Magnus mainkan langkah benteng F2, kemudian makan menteri D8 itu brilian ya, karena putih memiliki sepasang benteng dan bishop. Ini nilainya jelas lebih besar daripada 1 queen teman-teman, karena ada bishop juga di sini. Dan tidak ada peluang setelahnya untuk mencari remis ya, karena sangat luar biasa. Wei menyusun posisi dan ini tinggal checkmate aja. Kalau dimakan, raja ke petak A2. Akurasi dari Wei 94,1%, hitam 85%. Apa komentar kalian guys? Semoga Magnus ya bisa memperbaiki mental ya. Saya rasa dia akan rehat sejenak, memperbaiki mental dan mungkin akan comeback stronger guys. Ya dengan kemenangan ini Wei berada sementara di peringkat ya. Ini sudah dihitung belum ya? Ya. Ya harusnya sudah dihitung ya. Ya, Magnus Carlsen di peringkat 2 dengan 12. Menambah ya. Ya. Berikutnya Magnus akan melawan Fabiano Caruana. Ya, kemudian terakhir Arjun. Sementara partai lainnya masih bertanding guys. Sepertinya dari game babak ke-8 ini Hikaru akan menang melawan Kukes. Gimana guys, lanjut lagi? Udah kali ya. Setelah ini aku akan upload permainan dari Magnus tadi. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Dan bantu aku dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku, sosial media aku yang lain. Ada TikTok juga, supaya RL Chess terus berkembang dan bisa memberikan impact lebih besar lagi untuk percaturan Indonesia.